lagi tuh gue lagi makan bakso lah sama bokap gue sama saudara gue. Terus kayak ada datang gitu ombak gitu loh. Gue ngeliatnya ombak datang kayak gede banget. Terus gue ngerasa wah ini kayak nggak ada yang beres gitu kan. Pas gue datang ya emang bener di rumah bapak gue lagi pada ngumpul gitu kan. Terus di situ ya gue ngelawan kayak gitu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bang Deka. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengalaman pribadi saya melawan ilmu santet yang menyerang ibu saya. Jadi ini pengalaman pertama hidup saya melawan ilmu santet yang dikirim oleh seseorang yang ingin menyakiti ibu saya. Jadi ini bagian dari part ketiganya. Pas saya udah di kampung saya sendiri, di situ pun saya ngelawan kayak gitu lagi. Jadi waktunya masih sama, sekitar habis maghrib sama jam 10 malam ke atas. Jadi di jam-jam tersebut makhluk gaib yang ingin menyerang ibu saya itu datangnya masih sama gitu kan. Dia kayak berbondong-bondong gitu datang, cuman ini energinya lebih kuat. Sampai saya sama saudara saya yang lebih bisa atau lebih paham sama hal-hal kayak gitu nyampe lemes, nyampe kecapean. Saya ngelawan ilmu santet tersebut itu selama kurang lebih 1 jam. Jadi saya seperti di dunia lain begitu. Di situ saya kayak berantem, kayak 2 lawan 3 atau 4 lah. Jadi 3 makhluk gaib itu ada yang seukuran kayak genderuwo, dan yang satu lagi itu ukuran tubuhnya itu kayak buta hijau. Jadi makhluk gaibnya masih sama. Pas yang lagi nyerang di tempat saudara saya yang di video sebelumnya ada, bentuknya masih sama makhluk gaibnya. Jadi di situ saya ngelawan. Setiap malam hari selama kurang lebih 4 hari apa 3 hari lah. Dan setelah sampai di rumah saya, kan akhirnya saya balik tuh. Di kampung saya itu di daerah Jawa Tengah. Saya di situ 4 hari 5 harian. Akhirnya saya balik lagi ke rumah saya. Di situ pun tetap dikejar sampai ke sana. Cuman bedanya di rumah saya itu saya ngelawan sendiri. Cuman kalau yang ini makhluk gaibnya udah beda. Dia lebih agak kecil, cuman masih sama bentuknya kayak genderuwo. Jadi setiap malam selama kurang lebih 40 hari saya melawan ilmu santet itu. Jadi walaupun kita kabur kemanapun, mengungsi kemanapun, tetap dikejar selama orang yang berbuat jahat atau punya niat jahat ke kita tuh belum puas gitu kan. Maka dari itu kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
biar kita dijauhkan sama hal-hal seperti itu, sama hal-hal yang saya alami. Dan pesan saya juga, kalau misalkan kita dendam ke orang lain atau kita sakit ke hati ke orang lain, kita jangan berbuat kayak gitu. Masalahnya hukum karmanya itu lebih menyakitkan gitu kan. Mendingan kita doain orang yang jahat sama kita atau lagi ada masalah sama kita tuh didoain supaya dia sadar. Dan setelah menjelang akhir dari semua kejadian yang menimpa ibu saya malam-malam tuh ngelawan sendirian, terus saya ngerasa nggak kuat gitu kan, kayaknya berat banget. Akhirnya teman bapak saya ada yang bisa kayak gitu juga, dia lebih paham, lebih berpengalaman tentang melawan ilmu santet begitu. Akhirnya dia datang ke rumah saya. Akhirnya dia bilang ke saya, kalau misalkan kita diserang kayak gitu cuman dia buat mancing-mancing emosi kita, mendingan kita biarin aja, kecuali dia udah ibarat kata nih udah dipukul duluan gitu kan, baru kita ngelawan. Tapi kalau misalkan baru diledekin atau baru mancing-mancing emosi kita, mendingan kita diemin, kita biarin, biar dia nggak memancing emosi kita terus. Jadi kita nggak usah tanggepin gitu kan. Yang penting kita tetap waspada, sama kita tetap berdoa kepada Allah, meminta perlindungan. Habis itu alhamdulillah setelah kejadian itu udah nggak datang lagi. Dan selang berapa harinya, orang yang jalin ibu saya atau yang ngirimin santet ke ibu saya itu diusir dari kontrakannya. Alhamdulillah sekarang udah berjalan normal lagi. Dan juga kalau misalkan kita kena penyakit yang kira-kira janggal, terus kita berobat ke rumah sakit, di situ kita didiagnosa tuh nggak ada penyakit gitu kan misalkan. Nah, apa salahnya kita bertanya sama orang-orang yang lebih paham sama hal-hal gaib. Jadi siapapun yang teman-teman sekalian kenal gitu kan, coba kita tanyain, ada penyakit yang di luar non medis nggak. Kalau misalkan kayak gitu kan bisanya disamarkan sama penyakit yang kita hidap gitu kan. Misalkan kita punya penyakit apa, dia ini yang ilmu santet ini apa, orang yang jahil kita itu ditumpangin ke penyakit medis. Jadi kadang-kadang orang menyangkanya itu penyakit biasa gitu kan. Makanya dari itu tetap kita mencoba dua opsi lah. Opsi pertama yang non medis, opsi kedua yang medis. Atau juga buat kesembuhan kita juga. Jadi apa salahnya kita berusaha. Cukup sekian video kali ini. Dukung terus channel saya supaya semakin berkembang. Dan belum yang mendukung channel saya, dukung terus dengan cara subscribe, like video ini, dan share sebanyak-banyaknya. Sebelumnya saya meminta maaf kalau ada tutur kata bahasa saya yang salah dan menyinggung pihak-pihak tertentu. Sekian dari saya, Bang Deka.